Halo semua, hari ini kita akan membahas buku penilaian Bu Pena jilid 4B. Ayo kita buka bukunya halaman 140, yaitu penilaian akhir semester paket 1. Kita mulai muatan bahasa Indonesia. Nomor 1, membaca tanpa suara untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks disebut sebagai kegiatan. C, membaca dalam hati. Kemudian bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Air sangat penting bagi tubuh kita. Tubuh kita memerlukan banyak air agar tetap sehat. Setidaknya kita perlu minum 8 gelas air setiap harinya agar kondisi tubuh kita tetap sehat dan bugar. Air yang kita minum juga harus bebas dari kuman. Pertanyaan yang kedua, tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran. Diperhatikan jawabannya seperti ini. Gagasan pokoknya yaitu air sangat penting bagi tubuh. Sedangkan gagasan pendukungnya ada di kalimat kedua, tubuh kita perlu banyak air. Dan kalimat ketiga, kita perlu minum 8 gelas air setiap hari. Dan yang keempat, air yang kita minum harus bebas dari kuman. Jadi gagasan pokoknya yang pertama, gagasan pendukungnya 2, 3, dan 4. Nomor 3, tuliskan ringkasan dari teks tersebut. Jadi ringkasannya kita jawab seperti ini, air sangat penting bagi tubuh. Dalam sehari kita butuh 8 gelas air agar tubuh tetap sehat dan bugar. Lanjut, nomor 4, tujuan utama disajikannya gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel adalah B, untuk mempermudah dan memahami isi teks. Kemudian bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 5 dan 6. Suara kodok ayam terdengar. Kokok ayam terdengar dengan jelas. Matahari mulai menampakkan cahayanya titik-titik. Setelah itu Dedi segera merapikan tempat tidurnya dan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Pertanyaan yang kelima, kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah untuk melengkapi titik-titiknya tadi, yaitu Dedi bangun dari tempat tidur. Nomor 6, tuliskan gagasan pokok dari paragraf tersebut. Gagasan pokoknya yaitu kegiatan Dedi di pagi hari. Nomor 7, kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan D, keadaan atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nomor 8, untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam suatu peristiwa dapat digunakan kata tanya siapa. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Arah sumber yang tepat untuk mengetahui informasi sesuai gambar di atas adalah jawabannya peternak sapi perah. Lanjut ke halaman 141 nomor 10. Teks petunjuk dibuat dengan tujuan agar pengguna A memahami langkah-langkah sebelum menggunakan sesuatu. Nomor 11, tulisan pada poster sebaiknya dibuat dengan kalimat yang titik-titik dan titik-titik. Jawabannya efektif, singkat, dan jelas. Nomor 12, tuliskan dengan bahasamu sendiri teks petunjuk untuk membuat jus mangga menggunakan blender. Jadi petunjuk membuat jus mangga yaitu yang pertama, kupas kulit mangga yang sudah dicuci. Kemudian yang kedua, potong mangga kecil-kecil. Yang ketiga, masukkan potongan mangga, sedikit air es dan es batu ke dalam blender. Kemudian yang keempat, colokkan steker blender ke stop kontak. Yang kelima, tekan tombol on dan pilih atau tekan tombol tingkat kecepatan putar pisau blender. Dan yang keenam, setelah halus, tuang jus mangga ke dalam gelas dan siap untuk diminum. Nomor 13, sebuah pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran di kehidupan sehari-hari disebut
C. Pesan moral. Nomor 14, hasil dari mengulas isi sebuah buku disebut? Jawabannya ulasan. Nomor 15, tuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat melalui sebuah tulisan. Yang pertama, kita harus pahami tema cerita, lalu tuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Nomor 16, untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, kita perlu D. Memahami isi teks dengan baik. Kemudian nomor 17, untuk menemukan informasi penting dari suatu bacaan, kita perlu menemukan semua kata titik-titik dalam setiap paragraf. Ini jawabannya semua kata kunci. Nomor 18, tuliskan langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu bacaan. Yang pertama, perhatikan judul teks. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan semua kata kunci dalam setiap paragraf. Yang keempat, pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Dan langkah kelima, semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Nomor 19. Informasi penting dari teks dapat dituliskan ke dalam bentuk tabel dengan menggunakan kalimat yang D, jelas dan mudah dipahami. Nomor 20, tuliskan manfaat membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca sebuah teks. Jadi manfaat yang pertama, memastikan apakah informasi yang kita ketahui sebelumnya sudah benar atau belum. Dan manfaat yang berikutnya, menambah pengetahuan kita tentang isi teks. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you!